Perspektif. Jadi pada episode kali ini apa yang mau kita bahas, Ji? Jadi episode kali ini kita akan bahas terkait dengan dinamika ekonomi global terkini dan perkembangan ekonomi domestik yang terlihat dari data-data yang rilis pada awal Maret 2024 lalu. Data-data ini mengindikasikan bagaimana kinerja ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2024 ini. Jadi saksikan terus ya episode kita kali ini. Pada 2 minggu pertama Maret 2024 ini, beberapa data yang menunjukkan indikasi persepsi konsumen posisi Februari 2024 telah dirilis. Data-data tersebut antara lain survei konsumen dan survei penjualan eceran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan realisasi penjualan roda 4 dan roda 2 yang dikeluarkan oleh Gaikindo dan IC. Survei konsumen Bank Indonesia Februari 2024 menunjukkan persepsi konsumen masih berada di level optimis, yakni IKK masih berada di atas level 100, meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan Januari. Secara detail, persepsi konsumen menurun terutama pada persepsi kondisi saat ini yang ditunjukkan oleh subkomponen persepsi terhadap pendapatan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama. Jika dikategorikan menurut nilai pengeluaran konsumen, penurunan IKK terjadi pada masyarakat dengan pengeluaran di atas 2 juta rupiah. Sementara itu, masyarakat dengan nilai pengeluaran terendah, yakni 1-2 juta rupiah, tercatat masih mengalami kenaikan IKK. Kami menilai kenaikan harga-harga pangan saat ini menekan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, terutama kelas menengah yang tidak terjangkau oleh bantuan sosial pemerintah. Meskipun demikian, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan cenderung tetap optimis yang ditunjukkan oleh indeks ekspektasi konsumen yang masih meningkat. Selanjutnya, sejalan dengan tren yang terjadi di IKK, Retail Sales Index atau survei penjualan eceran Bank Indonesia memperkirakan indeks penjualan real pada Februari akan lebih rendah dibandingkan dengan Januari. Penurunan terjadi pada hampir seluruh subkomponen, kecuali subkomponen peralatan informasi dan komunikasi yang masih mengalami kenaikan. Namun, jika dibandingkan dengan tahun lalu, indeks penjualan real tercatat lebih tinggi, yang mengindikasikan tren sektor perdagangan yang lebih baik dan terus pulih. Terakhir, data penjualan mobil dan motor yang dikeluarkan oleh Gaikindo dan IC tercatat turun dibandingkan dengan penjualan tahun lalu. Penjualan mobil pada Februari tercatat turun minus 18,8% year on year, melanjutkan kontraksi pertumbuhan tahunan sejak Agustus 2023. Begitu pula dengan penjualan motor yang tercatat turun, minus 2,92% year on year, melanjutkan kontraksi sejak September 2023. Penurunan kegiatan investasi akibat pelaksanaan pemilu pada Februari lalu, serta relatif tingginya suku bunga menjadi penyebab penurunan penjualan kendaraan pada kuartal pertama tahun 2024 ini. Kami menilai, meskipun indikator konsumen cenderung mengalami tekanan saat ini, ke depan, beberapa potensi upside dari konsumen masih cukup besar. Pertama, upaya pemerintah dalam menjaga harga-harga dan berlanjutnya bantuan sosial bagi masyarakat rentan, kami perkirakan dapat menjaga daya beli konsumen ke depan. Selain itu, kita akan memasuki perayaan Idul Fitri yang biasanya mendorong belanja konsumen. Dan terakhir, penyelenggaraan pemilu yang kondusif hingga saat ini dan potensi pemotongan suku bunga pada semester 2, kami perkirakan dapat mendorong kembali kepercayaan dan minat investasi investor di Indonesia. Pada 2 minggu pertama bulan Maret, beberapa rilis data ekonomi Amerika Serikat mendorong dinamika pasar keuangan global, sejalan dengan dampaknya terhadap ekspektasi pasar terkait pemotongan suku bunga The Fed. Pada awal Februari lalu, investor masih memperkirakan bahwa The Fed akan memotong suku bunga kebijakannya pada bulan Mei mendatang. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi Amerika Serikat terkini, terjadi pergeseran ekspektasi timing pemotongan suku bunga ke bulan Juni. Hal ini kemudian berdampak pada peningkatan tekanan nilai tukar rupiah dari sisi aliran modal masuk di pasar keuangan. Selain dari sentimen eksternal itu, tantangan dari pergerakan rupiah juga berasal dari kondisi neraca dagang Indonesia yang mengalami penurunan surplus cukup signifikan pada bulan Februari. Inflasi umum Amerika Serikat secara mengejutkan tercatat meningkat, melebihi ekspektasi baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Meski inflasi inti dari sisi konsumen melanjutkan tren penurunan pada bulan Februari ini, penurunannya cenderung melambat. Sementara itu, dari sisi produsen, inflasi secara mengejutkan meningkat
didorong oleh peningkatan harga energi serta bahan bakar. Data inflasi Amerika Serikat yang di atas ekspektasi memberikan sinyal bahwa terjadi perlambatan proses disinflasi, sehingga probabilitas pemotongan suku bunga kebijakan dalam waktu dekat cenderung mengalami penurunan. Beralih ke perkembangan kondisi ekonomi Indonesia, pada bulan Februari, surplus neraca dagang turun menjadi 0,87 miliar US dollar dari sebelumnya 2 miliar US dollar. Penurunan disebabkan oleh kontraksi bulanan yang lebih besar pada ekspor dibandingkan impor. Penurunan ekspor ini terutama disebabkan oleh berkurangnya permintaan dari Tiongkok pada masa libur panjang Tahun Baru Imlek. Secara khusus, ekspor ke Tiongkok mengalami kontraksi sebesar 489,5 juta US dollar yang merupakan penurunan paling besar di antara negara-negara tujuan ekspor utama lainnya. Tren menyemitnya surplus neraca perdagangan yang diperkirakan terus berlanjut meningkatkan kemungkinan melebarnya defisit neraca transaksi berjalan pada tahun ini. Kedua sentimen tersebut, yakni data inflasi Amerika Serikat dan outlook neraca transaksi berjalan Indonesia, berpotensi mendorong risiko depresiasi nilai tukar rupiah pada jangka pendek. Namun demikian, kami masih melihat terdapat potensi penguatan nilai tukar rupiah pada paruh kedua 2024 ketika The Fed sudah mulai melakukan pemotongan suku bunga kebijakan. Sejalan juga dengan hal tersebut, kami memperkirakan BI masih akan mempertahankan suku bunga kebijakannya di paruh pertama 2024 guna terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi bagaimana prospek ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global ini, Ji? Jadi, kami masih melihat prospek ekonomi domestik masih cukup baik. Terlebih, kita akan memasuki Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya akan mendorong belanja masyarakat. Selain itu, pada semester kedua, kami juga melihat ruang pemotongan suku bunga masih cukup terbuka. Ini kami perkirakan akan mendorong aktivitas investasi dari sektor real ke depannya. Wah, jadi prospek ekonomi domestik masih bagus ya ke depannya. Sekian perspektif episode kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.